Halo teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Faisal Inspirasi Tanaman. Baik teman-teman, jangan bosan ya melihat saya. Insya Allah di sini saya akan berbagi tips dan tutorial dan cara perawatan buah-buahan dan tanam-tanaman. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang perawatan buah jambu. Nah, jadi tugas kita apa teman-teman setelah kita pruning teman-teman? Nah, kita masih banyak tugas teman-teman ya. Tugas kita masih banyak setelah kita pruning, menunggu berapa bulan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita sudah saatnya teman-teman, tugas kita melakukan sesuatu pruning lagi teman-teman. Karena kita sudah melakukan pruning. Pruning apa teman-teman? Pruning untuk merangsang buah. Nah, jadi buahnya sudah berbuah. Waktu kita pruning, buahnya sudah berbuah. Jadi sisa-sisa pruning yang tidak ada gunanya itu pada tumbuh-tumbuh. Namanya ini adalah tunas air. Nah, jadi tunas air ini harus kita buang teman-teman, karena kalau tidak dibuang dia akan memperlambat proses buah jambu itu tidak sempurna hasilnya. Nah, jadi hari ini teman-teman kita mencoba pruning lagi teman-teman ya, pruning yang tidak ada gunanya. Jadi dahan-dahan tunas-tunas air ini harus kita buang agar untuk mempercepat pertumbuhan buah mangga ini, buah jambu ini sempurna dan bagus teman-teman ya. Nah, oke teman-teman semuanya, lanjut kita pruning teman-teman. Oke teman-teman semuanya, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya ulangi lagi teman-teman ya. Tugas kita apa teman-teman setelah kita melakukan pruning? Setelah pruning, pemangkasan sudah bersih, lalu kita menunggu berapa bulan yang akan datang, tiba-tiba tunas-tunas bermunculan semuanya teman-teman ya. Ini namanya tunas air teman-teman. Ini namanya tunas air. Lihat teman-teman, sudah berapa hari saya tidak melihat di perkebunan jambu, ternyata tunas airnya sudah parah, banyak banget yang tumbuh teman-teman. Nah, sesuatu ini kalau tidak diatasi, tidak dibuang, itu akan membuat pertumbuhan jambu ini, proses jambu yang lagi mulai berbuah itu akan memperlambat. Jadi semua hama-hama dan semua akan berkumpul di tempat ini teman-teman ya, dan akan mengerusak proses buah jambunya. Nah, jadi teman-teman di sini kan tunas-tunas air ini sangatlah tidak berguna teman-teman, tidak penting teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman hari ini kita pangkas semua teman-teman ya. Ya teman-teman, ini dahan yang harus kita produksikan teman-teman ya ini. Nah, jadi di sini tunas airnya banyak banget teman-teman ya, jadi harus kita buang teman-teman. Nah, ini kita harus buang semua teman-teman, kita bersihkan teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, sedikit aku jelaskan teman-teman ya. Nah, jadi kenapa kita harus buang tunas air ini teman-teman? Karena ini ya tidak ada gunanya teman-teman ya. Karena kita yang digunakan adalah dua cabang ini teman-teman. Dua cabang ini yang harus diproduksi, yang harus berbuah. Nah, kita harus besarkan ini. Jadi walaupun tunas air ini tumbuh terus, tetap kita buang teman. Selalu kita buang. Kita buang terus, yang kecil-kecil ini kita buang. Nah, karena kenapa? Kan kita tidak produksikan dia, tidak membuat dia agar berbuah kan teman. Jadi ya buang saja, nggak ada gunanya teman. Nah, kita fokus dua ranting ini teman ya. Nah, tuh lihat teman. Nah teman, jadi di sini teman-teman, kenapa kita fokus? Karena satu dahan yang besar ini dia menghasilkan buah teman-teman nih. Nah, ini buah ya teman-teman. Nah, kalau ranting-ranting yang tunas air ini nggak akan berbuah teman-teman. Dia akan lama dan akan membuat proses pertumbuhan buah jambu ini lambat teman-teman ya. Nah, lambat dan tidak ada sirkulasi udara yang masuk untuk membuat jambu-jambu ini menjadi manis dan lunak. Jadi kalau dia rimbun terlalu banyak sekali ranting-ranting ini akan membuat proses buah jambunya agak lambat dan hasilnya tidak sempurna, akan membusuk di dalam jambu itu teman, tidak sempurna. Jadi kalau jambu itu sering kena matahari, insya Allah dia akan prosesnya jambunya akan sempurna dan manis, tidak busuk. Karena kenapa busuk itu kan karena hama-hama itu kan terlalu banyak untuk hinggap di dahan-dahan seperti ini. Jadi harus kita buang teman-teman ya. Jadi harus kita buang semua, buang. Jadi jambu-jambu yang produksi itu teman-teman, kalau bisa dahan-dahannya itu harus bersih teman-teman, bersih, tidak ada ranting-ranting ranting ini kecil-kecil seperti ini, kita buang semua teman-teman ya. Nah, ini kita buang semua teman, ini banyak banget teman-teman. Nah,
Tunas air ini tidak ada gunanya teman-teman. Nggak akan berbuah teman-teman. Yakinlah nggak akan berbuah. Dia akan rimbun saja. Lihat nih, sebanyak ini teman-teman. Nah ini kan kemarin kita pangkas teman-teman ya. Jadi pada hari ini dia bermunculan semua tunas-tunas air ini. Jadi kita harus buang semua teman-teman ya. Nah harus kita buang semua. Kita buang teman ya. Ini teman. Mengurangi tunas air ini enak teman. Tidak terlalu keras, empuk, karena dia kan langsung tumbuh dari dahan-dahan ini. Nah ini kita buang semua teman-teman ya. Ini akan membuat hama-hama akan tinggal di sini dia. Kita buang semua teman ya. Nah teman-teman seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini teman tampilannya. Ini nggak ada gunanya teman-teman ya, kita buang semua. Tunas ini kita buang semua. Sangat tidak ada gunanya teman-teman. Jadi kita harus bersihin semua teman ya. Nah teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Saya contohkan teman-teman ya. Ini kita kan memproduksikan dahan ini teman ya. Nih. Jadi kalau yang seperti ini tidak akan tumbuh buah deh teman-teman. Terus membesar. Jadi kalau kalian ingin membuat lagi ranting produksi, kalian buatlah satu ranting tunas airnya, ambil satu aja teman-teman ya. Nah kalian fokuskan satu aja ini. Nah ini. Nah sudah, tinggalkan saja. Kalian rawat sampai dia bermunculan buah. Jadi yang lainnya harus kita buang. Nah ini teman-teman buahnya ini. Oke lanjut lagi teman. Seperti ini teman ya. Jadi tunas-tunas air ini kita buang teman-teman. Ini kita buang. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sini sudah bersih. Jadi teman-teman, ini sengaja saya tidak buang karena saya butuh satu dahan ini untuk produksi. Jadi yang lainnya kita buang semua teman-teman ya. Jadi kita buat satu lagi untuk produksi teman-teman. Nah gimana caranya teman? Setelah kita produksi, kita pangkas ujungnya teman ya. Nah kita buang. Nah, seperti ini teman, seperti lidi bersih, tidak ada daun-daun. Nah jadi kita tinggalkan. Nanti insya Allah di ujung tunas ini akan keluar tunas dan akan berbuah. Nah seperti ini teman ya. Ini buang semua teman-teman. Nah ini tampilannya teman-teman. Jadi ya ini teman ya, buktinya ya. Kita mengambil satu dahan, kita fokus, kita rawat seperti ini. Nah berbuah dia teman-teman. Ini buahnya teman-teman. Ini buahnya. Ini buahnya teman-teman ya. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, jangan terlalu banyak tunas air di dahan-dahan yang ingin kalian produksi. Jadi yang ingin kalian buahkan. Jadi semuanya dibuang, bikin satu atau dua cabang yang ingin kalian buahkan hasilnya. Nah seperti ini contohnya teman-teman. Nah ini dahan yang sengaja saya ambil waktu pruning dulu. Banyak banget tunas air, saya ambil satu. Sampai sekarang saya bersihkan terus tunas airnya. Saya bersihkan terus. Dia muncul kecil, saya bersihkan. Akhirnya sekarang dia keluarlah buah. Ini buahnya, buah jambunya sudah keluar teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi buat kawan-kawan semuanya, di rumah ada pohon jambu yang sudah mau produksi, kalian fokus. Kalau seandainya dia keluar tunas air, kalian harus bersihkan terus ya. Kalian pangkas terus dia. Supaya kenapa teman-teman? Akan kita fokus untuk pembuahan. Nah, jadi biar tidak proses membesarnya tunas, itu akan memperlambat pertumbuhan besarnya menjadinya buah jambu ini teman-teman. Seperti itulah contohnya teman-teman ya. Ya kita sama-sama belajar teman ya. Karena saya sudah merasakan
saya sudah belajar, alhamdulillah tumbuh. Nah, terkadang teman-teman di sini tunas air itu walaupun kita sudah buang teman-teman ya. Nah, bekas yang kita pangkas itu terkadang dia timbul buah dia teman. Seperti ini teman-teman ya. Nah, kalian lihat teman-teman ya. Ini yang sudah saya pangkas kemarin tunas air. Ternyata tunas air yang saya pangkas yang lalu itu teman, dia mengeluarkan buah teman-teman. Nah, ini teman-teman buahnya teman. Padahal ini bekas pangkas, bekas tunas air teman, tapi dia mengeluarkan buah teman-teman. Nah, jadi teman-teman ada manfaatnya juga teman-teman ya. Kalau kita membuang tunas air, dia akan keluar jambu juga nih tunasnya. Nah, oke, lanjut kita sebelah sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, teman, ini kan kemarin waktu kita pemangkasan teman-teman ya. Sini kan tunas airnya banyak banget teman-teman. Ternyata saya butuh satu ranting, satu tunas air yang saya fokuskan, saya besarkan teman-teman ya. Ini saya besarkan. Kalau yang lainnya sudah saya pangkas-pangkas semua tunas airnya. Lalu saya fokus untuk produksi. Tiba-tiba teman-teman dari arah sini teman-teman, dia sudah mengeluarkan jambu teman. Nih teman-teman. Nah, ini jambunya teman-teman. Nah, ini jambu yang tunas air yang saya rawat, yang saya fokuskan, yang lainnya saya buang. Alhamdulillah dia mengeluarkan buah nih teman. Nah, jadi teman di sini teman ya, ini kan ada berapa cabang nih rantingnya. Nah, jadi kalian ambil satu aja teman, yang lainnya kita buang teman-teman ya. Sebenarnya pruning itu teman, mau pruning apa aja, mau mangga atau kelengkeng, mau alpukat itu sama aja teman-teman. Pruning itu teman-teman. Jadi maksudnya pruning itu kan kita harus kurangi dahan-dahan yang tidak ada gunanya teman-teman. Seperti ini kan nggak berguna teman. Kita buang aja teman-teman, nggak akan berbuah. Nah, seperti ini. Ternyata kita fokus satu ranting, berbuah dia teman-teman. Nih, nah gitu teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita buang tunas airnya teman. Nih, buang aja teman-teman. Kita fokus dahan satu untuk produksi. Ini teman ya. Tampilannya teman-teman bersih. Jadi kalau bersih dahannya, insya Allah dia akan berbuah teman-teman ya. Terus ini teman. Nah, ini teman-teman. Seperti ini teman ya. Kita buang semua tunas airnya teman ya. Karena ini kan jambunya lagi proses berbuah teman. Ini lagi berkembang teman-teman. Dahan satu ini, dahan ini lagi berkembang. Jadi ya kita harus buang tunas-tunas airnya agar proses buah jambunya bagus teman-teman, dan jauh dari hama-hama binatang ya, seperti serangga segala macam. Serangga itu kalau sudah nempel di buah, dia sudah pasti busuk buah itu teman. Dia pasti busuk dan tidak akan menghasilkan buah yang sempurna teman-teman. Jadi buatlah sesuatu tempat tidak ada untuk hinggap hewan-hewan. Jadi kalau bisa sepi dan panas agar pertumbuhan jambunya menjadi bagus. Ini teman ya. Nah, ini teman-teman jambunya ranting. Nah, ini jambunya sudah mulai berbuah semua teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, kita pruning lagi teman. Nih, kita pruning semua teman ya, dahan-dahan yang tidak guna ini. Sampai bersih teman ya, sampai bersih semuanya, rapi bersih, tidak ada tunas air. Nah, sampai bersih seperti ini teman ya, rapi, tidak ada tunas. Nah, ini banyak banget PR saya ini teman, banyak banget yang harus saya pruning ini. Ini akan membuat perkumpul para hama. Ini hama-hama akan berkumpul nih. Nih contohnya teman, baru saja saya pruning nih hewannya nih. Nih, bisa kalian lihat teman-teman. Nih hewannya nih yang berkumpul. Jadi kalau ini dibuang, insya Allah dia akan pergi dan tidak akan menghambat proses buah ya teman ya. Teman-teman,
begitu saja ceritanya hari ini. Tugas kita pruning masih banyak teman ya. Setelah kita pruning, kita harus buang tunas air teman-teman ya, agar pertumbuhan, agar proses buah jambu yang lagi berbuah itu akan lebih sempurna hasilnya dan tidak busuk gara-gara serangga. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam semangat, salam sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.